aku Nesya Zalia Zaiti. Kali ini aku akan membahas isu kekerasan seksual di lingkungan universitas dalam kacamata sosiologi. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Bulan April yang dikenal sebagai bulan perempuan karena lahirnya Ibu Kartini, kesadaran akan kesetaraan gender, emansipasi wanita, isu perlindungan perempuan, dan pendidikan untuk perempuan. Ironisnya, di tengah semangatnya emansipasi wanita, masih banyak perempuan, bahkan mahasiswa yang belum benar-benar merasa aman. Kampus merupakan ruang yang aman untuk kita belajar dan berkembang. Namun, untuk sebagian orang, kampus merupakan hal yang harus dihadapi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Hari ini, isu kekerasan seksual di universitas semakin marak terjadi. Mirisnya, hal ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Maka pertanyaannya bukan sekedar kenapa hal ini bisa terjadi, melainkan kenapa hal ini terus terjadi. Apakah penanganannya yang belum cukup? Maka timbul pertanyaan besar, di kampus, kita sedang belajar atau sebenarnya sedang bertahan? Kalau kita lihat lebih teliti, kekerasan seksual yang dilakukan di universitas hampir memiliki pola yang sama, yang dimana pelaku memiliki posisi, jabatan, pengaruh, dan kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sedangkan korban biasanya bukan berasal dari orang asing, melainkan berasal dari lingkungan yang sama, seperti teman organisasi, senior, junior, bahkan orang yang dipercaya. Dan yang membuat isu ini menjadi lebih kompleks ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat. Korban akan menyalahkan dirinya sendiri, takut, dan bingung. Belum lagi tekanan sosial yang akan muncul setelahnya. Karena hal itulah, banyak korban yang memilih untuk diam, bukan karena tidak ingin bersuara, tetapi karena korban tahu konsekuensinya. Takut tidak dipercaya, takut disalahkan, takut diabaikan, bahkan takut dikucilkan di lingkungan sosialnya sendiri. Di media sosial, kita sering melihat komentar-komentar negatif yang datang kepada korban, mulai dari mempertanyakan cara bagaimana korban berpakaian, berbicara, hingga kehidupan pribadi korban. Seharusnya yang menjadi fokus utama adalah tindakan kekerasan yang dialami korban, bukan soal pribadi korban. Maka dari itu, kekerasan seksual bukan hanya tentang individu, melainkan tentang budaya yang masih belum sepenuhnya berpihak pada korban. Dalam sudut pandang sosiologis, universitas bukan hanya sekadar tempat untuk belajar secara akademik, tetapi menjadi ruang sosial di mana mahasiswa dapat belajar berinteraksi, membangun relasi, memahami aturan, dan membentuk cara pandang terhadap masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Emil Durkheim bahwa lembaga pendidikan mempunyai fungsi untuk membentuk nilai dan keteraturan sosial, yang artinya kampus adalah tempat untuk menanamkan rasa saling menghormati, keadilan, dan keamanan bagi seluruh anggotanya. Namun, ketika kasus kekerasan seksual masih sering terjadi, bahkan dianggap biasa saja atau ditutup-tutupi, maka hal ini menunjukkan ada fungsi sosial yang tidak berjalan dengan baik. Yang disayangkan, dalam beberapa kasus yang ramai dibicarakan oleh mahasiswa, muncullah kritik terhadap penanganan yang diberikan oleh pihak kampus atau fakultas karena seringkali kurang memberikan efek yang jerah. Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, pencabutan jabatan, atau skorsing sementara, tanpa adanya transparansi yang jelas dalam proses penanganannya. Akibatnya, mahasiswa merasa bahwa kampus lebih mementingkan menjaga stabilitas dan citra baik institusi dibandingkan memastikan keadilan bagi korban. Ketika cara pandang tersebut semakin bermunculan, maka banyak mahasiswa yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Jika kita melihat kampus sebagai organisasi, maka universitas sudah memiliki peraturan dan sistem untuk melindungi mahasiswanya, karena terdapat prosedur, tata tertib, dan cara pelaporan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat jarak antara peraturan tertulis dengan kenyataan di lapangan. Menurut Max Weber, organisasi yang baik adalah organisasi yang berjalan dengan aturan yang jelas, adil, dan konsisten.
Tapi ketika sebuah aturan hanya sebagai formalitas tanpa penerapan yang tegas, maka sistem kehilangan kepercayaan dari orang-orang di dalamnya. Dari sinilah mahasiswa mulai mempertanyakan apakah kampus merupakan tempat yang benar-benar aman, apakah mahasiswa mempunyai perlindungan yang sama, atau justru ada pihak-pihak tertentu yang lebih mudah dilindungi karena punya pengaruh. Dari sinilah masalahnya berubah menjadi lebih besar, bukan hanya sekedar kasus individu. Ketika sistem bekerja tidak secara maksimal, maka lingkungan kampus dapat membuat mahasiswa merasa tidak aman. Dampaknya tidak kecil, karena korban dapat mengalami gangguan mental, mengalami trauma, hilang fokus, bahkan ada yang menarik diri dari lingkungan kampus. Secara tidak langsung, mahasiswa lain pun terkena dampaknya, seperti merasa mulai cemas, lebih berhati-hati, dan kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan pendidikan. Banyak mahasiswa yang datang ke kampus tidak hanya untuk belajar, tetapi juga harus menjaga dirinya sendiri, harus berhati-hati dalam berinteraksi, dan harus menghadapi lingkungan sosial yang terkadang tidak sepenuhnya berpihak pada korban. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik, tetapi juga dituntut untuk bertahan di lingkungan yang seharusnya melindungi mereka. Dari sinilah pertanyaan belajar atau bertahan terasa sangat nyata. Pada akhirnya, kekerasan seksual bukan hanya sekedar pelaku dan korban, tetapi gambaran bahwa lingkungan sosial masih belum sepenuhnya aman, sistem yang belum bekerja secara optimal, dan penanganan yang kurang efektif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kasus serupa akan terus terjadi. Mahasiswa tidak hanya belajar dan berkembang, tetapi juga bertahan dengan rasa takut. Seharusnya kampus menjadi ruang yang aman untuk kita belajar dan berkembang, bukan bertahan dengan rasa takut. Karena pendidikan sesungguhnya bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga keadilan, keberanian, dan keamanan untuk diri mereka sendiri. Dan mungkin perjuangan perempuan pada hari ini bukan hanya soal mendapatkan pendidikan, tetapi juga soal mendapatkan keadilan dan keamanan di tempat mereka menuntut ilmu. Hidup pendidikan Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Nah, itu dia pembahasan mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan universitas. Semoga bermanfaat bagi kalian menonton. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.